Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Oke, hari ini untuk materi kelas 10, Ibu akan mengajar tentang eksponen dan sifat-sifatnya. Barangkali kalian belum familiar dengan eksponen. Ya, mungkin di SD atau SMP kalian lebih sering menemukan kata bilangan berpangkat. Nah, kalau di SMK atau di SMA itu biasa disebut dengan eksponen. Eksponen itu jadi sama dengan bilangan berpangkat. Oke. Sebelumnya saya ingatkan kembali tentang bilangan berpangkat itu sendiri. Ya, misalnya ada 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 3 dikali 3 ya, 3 dikali 3. Kemudian kalau ada 3 pangkat 4 itu berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Oke, berarti kalau misalnya ada A pangkat N, maka A sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Gini ya, konsep dasar dari bilangan berpangkat. Kemudian, bilangan berpangkat itu mempunyai sifat-sifat, yaitu ya, saya akan tuliskan semua di sini sifat-sifatnya dan saya akan jelaskan satu persatu. Sifat yang pertama adalah jika A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka sama dengan A di pangkat M tambah N. Itu sifat yang nomor 1. Kemudian sifat yang nomor 2 adalah A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Ya, jika pembagian maka pangkatnya dikurangin. Sifat yang ketiga adalah A pangkat M dipangkatkan lagi N, ya. Jadi ada kurungnya. Itu sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. A dikali B dipangkatkan N itu sama dengan A dikali N A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian sifat yang kelima adalah A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini. Oke, untuk 5 sifat yang pertama saya berikan contohnya. Ya, contoh soal yang pertama, misalnya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Oke. Di sini kita jabarkan satu persatu. 5 pangkat 2 itu berarti 5 dikali 5. Kemudian 5 pangkat 4, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Oke. Kalau kita buka semua kurungnya, maka 5 kali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ada berapa limanya? Yaitu ada sebanyak 6. Berarti ada 5 di pangkat 6. Oke ya. Jadi untuk sifat yang nomor 1, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N itu terbukti. Ya. Artinya kalau kita jumlahkan pangkatnya 2 ditambah 4 itu sama dengan 5 pangkat 6.
Seperti itu. Kemudian contoh nomor 2, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Kita jabarkan satu-satu ya. 4 pangkat 5 itu 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 per 4 dikali 4 kali 4. Oke, dalam matematika itu kita mengenal yang namanya kalau sama berarti bisa dicoret. Ini 4 dikali 4 dikali 4 kita coret, yang di atas juga sama. 4 dikali 4 dikali 4 kita coret. Jadi yang tersisa adalah 4 dikali 4 atau 4 pangkat 2. Kalau kita menggunakan sifat, yaitu sifat yang nomor 2, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, berarti terbukti. Di soal nomor 2, 4 pangkat 5 dikurang 4 pangkat 3, atau 4 pangkat 5 dikurang 3, sama dengan 4 pangkat 2. Itu ya. Soal yang nomor 3, 6 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Artinya di sini adalah 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3. Ya, 6 pangkat 3-nya 2 kali. Jadi kalau kita jabarkan lagi masing-masing, 6 pangkat 3 ini 6 kali 6 kali 6 dikali 6 kali 6 kali 6. Ada berapa 6-nya? Ada 6. Jadi 6 pangkat 6. Kalau kita pakai sifat yang nomor 3, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N, terbukti untuk soal nomor 3. 6 pangkat 3 dikali 2. 3 kali 2 itu berapa? 3 kali 2, 6. Jadi 6 pangkat 6, sama ya. Jadi sebenarnya mudah kalau kalian menggunakan sifat-sifat eksponen dalam mengerjakan soal. Kemudian contoh soal yang nomor 4. 5 dikali 4 dipangkatkan 2. Artinya di sini adalah 5 dikali 4 sebanyak 2 kali. Jadi 5 dikali 4, 5 dikali 4. Kalau kita buka semua kurungnya, jadi 5 kali 4 dikali 5 dikali 4. Kita kumpulkan 5 sama 5, 4 sama 4. Jadi 5 kali 5, 4 kali 4. 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. 4-nya ada 2 kali, berarti 4 pangkat 2. Terbukti untuk sifat yang keempat. A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N untuk soal nomor 4. Oke, contoh soal yang nomor 5. 2/5 dipangkatkan 3. Oke, artinya 2/5 ini dikalikan 2/5 sebanyak 3 kali. 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5. Atau 2 dikali 2 dikali 2 per 5 dikali 5 dikali 5. Sama dengan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Oke, terbukti untuk sifat yang nomor 5. A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Oke. Saya punya contoh soal lagi. Ya, contoh soal lagi. Misalnya contoh soal A. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4.
Oke, sekarang kita coba selesaikan menggunakan sifat-sifat eksponen ya yang sudah kita pelajarin. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 itu kita bisa tuliskan menjadi 3 pangkat 2 ditambah 5 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 ditambah 5. 2 tambah 5 berapa? 2 ditambah 5 sama dengan 7 per 3 pangkat 4. Oke, lalu kita bisa tuliskan lagi menjadi 3 pangkat 7 dikurang 4. Karena di sini adalah pembagian, yaitu sifat yang nomor 2. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ya. 7 dikurang 4 berapa? 7 dikurang 4 sama dengan 3. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berapa? 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3 sama dengan 27. Kita bisa tulis hasilnya 27. Oke, kemudian soal B. Soal B, 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3 per 4. Nah, bagaimana jika bilangan pokoknya tidak sama seperti ini ya? Jadi 2, ada 8, ada 4. Tidak masalah ya, tidak masalah. Kita bisa merubah bilangan pokok tersebut menjadi bilangan yang sama-sama 2 kalau bisa dijadikan 2 semua. Oke, kita tulis tetap 2 pangkat 4, kemudian 8. 8 itu 2 pangkat berapa? Ya, 8 itu 2 pangkat 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 8 sama dengan 2 pangkat 3. Kasih kurung dulu. Kemudian yang dipangkatkan lagi 3 di sini. Lalu 4 ini kita rubah juga ke dalam 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 2. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung. 2 pangkat 4 dikali, ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, sama dengan sifat yang nomor 3 tadi ya, dikalikan pangkatnya, menjadi 2 pangkat 3 kali 3, 9, per 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 9 itu sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 9 per 2 pangkat 2. 4 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi 2 pangkat 13 per 2 pangkat 2. Karena pembagian pangkatnya dikurang. 13 dikurang 2 sama dengan 11, jadi 2 pangkat 11. Oke. Contoh soal lagi, saya banyakin contoh soal ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham, karena banyak contoh soal yang saya ajarkan. Soal yang nomor C tadi ya, lanjutannya. A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 dikali B pangkat 8 per B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 dikali A pangkat 6. Oke. Kita selesaikan dulu yang masih punya kurung ya. Yang masih punya kurung kita buka dulu. A pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 itu sama dengan A pangkat 3 dikali 4 dikali B pangkat 8 per B pangkat 2 dipangkat sama dengan B pangkat 2 dikali 3 dikali dengan A pangkat 6. A pangkat 3 kali 4 jadi A pangkat 12 dikali B pangkat 8 per 2 kali 3 sama dengan 6 dikali A pangkat 6. Ingat, perkalian titik ini sama dengan perkalian biasa ya. Jadi jangan bingung kalau ada perkalian titik. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita
kurangkan karena di sini bentuknya adalah pembagian ya. Jadi yang A sama A, yang B sama B. A pangkat 12 kita kurangkan dengan 6, kemudian dikali B pangkat 8 dikurang 6 karena pembagian. 12 dikurang 6 itu 6, 8 dikurang 6 itu 2. Jadi hasilnya adalah A pangkat 6 dikali B pangkat 2. Bu, kenapa kok nggak bisa dikali? Ya tidak bisa, karena bilangan pokoknya di sini berbeda ya, atau variabelnya di sini berbeda. A sama B tidak bisa dijadikan satu, mereka tidak sama ya. Jadi A sama A, B sama B. Kemudian contoh soal lagi, yang D sekarang. Ada kurung P pangkat 4 dikali Q pangkat 5 per kurung P dikali Q pangkat 3 ya, dipangkatkan 3. Oke. Ini soalnya lebih rumit daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya, silakan tetap fokus untuk memperhatikan supaya kalian bisa mengerjakan soal sendiri di rumah nanti. Oke, kita selesaikan dulu yang di bawah. P pangkat 4 dikali Q pangkat 5 per, di sini sesuai dengan sifat nomor 4 tadi ya. Jadi P pangkat 3 dikali Q pangkat 3 dipangkatkan 3 untuk semuanya. Kemudian baru di sini kita bisa kumpulkan P sama P, kemudian Q sama Q ya, karena di sini pembagian maka pangkatnya dikurang ya. 4 dikurang 3 dikali Q pangkat 5 dikurang 3 dipangkatkan lagi 3. 4 dikurang 3 itu 1, P pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Nah, untuk contoh soal ini saya tulis ya, P pangkat 1 dikali Q pangkat 2. Itu dipangkatkan lagi 3. Lagi sifat yang keempat tadi, berarti harus dikalikan. P 1 dikali 3 itu 3. Dikali Q 2 dikali 3, 6. Jadi hasilnya P pangkat 3 dikali Q pangkat 6. Kenapa tidak bisa dikalikan? Ya karena variabelnya berbeda, P dengan Q. Jadi mereka tidak bisa dicampur, harus sendiri-sendiri. P sendiri, Q sendiri. Oke, sekarang lanjutan dari sifat-sifat eksponen yang tadi. Tadi sudah ada 5 sifat ya, 5 sifat. Saya akan lanjutkan sifat yang nomor 6. Ya, sifat yang nomor 6 itu adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. A ini bisa diganti dengan berbagai macam bilangan ya, bilangan positif maupun bilangan negatif. Kenapa kok dipangkatkan 0 itu sama dengan 1? Ya karena A pangkat 0 ini ya, kalau ibu rubah menjadi A pangkat N dikurang N ya, N dikurang N kan 0, itu kan menjadi A pangkat N per A pangkat N ya. Tadi untuk sifat yang nomor 2, A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikurang N. A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Itu sifat eksponen yang nomor 6. Kemudian ada lagi sifat yang nomor 7, yaitu pangkatnya sebuah bilangan negatif. Misalnya A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A pangkat positif 1. Kok bisa ya? Misalnya di sini ada contoh A pangkat negatif 2. Itu kalau kita rubah pangkatnya menjadi pangkat positif, maka harus dibalik ya, dia menjadi di bawah. Harus 1 per A pangkat positif 2. Begitu juga dengan A pangkat negatif 3. Itu sama dengan 1 per A pangkat positif 3. Gitu. Oke,
Saya lanjutkan contoh-contoh soalnya. Ya, misalnya di sini ada contoh soal. 2/5 pangkat negatif 3. Oke, sesuai dengan sifat yang nomor 5 tadi, ya. Ini menjadi 2 pangkat negatif 3 per 5 pangkat negatif 3. Nah, kalau sudah begini, karena semuanya masing-masing mempunyai pangkat negatif, maka kita rubah semuanya menjadi pangkat positif. Caranya dengan dibalik. Kalau 2 pangkat negatif 3 ini di atas, maka dia, kalau mau jadi positif, dia pindah ke bawah, gitu ya. Jadi 2 pangkat negatif 3-nya pindah ke bawah. Kalau 5 pangkat negatif 3-nya ini di bawah, maka kalau dirubah ke dalam positif, pangkatnya dia pindah ke atas. Jadi 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Sebenarnya kalau begini mudah ya, kalau untuk memahami sifat nomor 7 tadi. Jadi kalau ada pangkat negatif, kalau kita mau rubah jadi pangkat positif, tinggal kita rubah posisinya. Kalau dia di atas negatif, kita rubah jadi di bawah. Kalau dia di bawah negatif, untuk positifnya kita rubah dia ke atas. Oke, untuk soal yang kedua, ada 3 pangkat negatif 2 per 4 pangkat negatif 3. Itu sama masih ya, untuk soal nomor B ini modelnya 3 pangkat negatif 2 ini posisinya di atas. Kalau kita mau rubah positif menjadi pangkat positif, kita tuliskan dulu pernya, per yang tadinya di atas, kita rubah posisinya menjadi di bawah, yaitu 3 pangkat 2. Lalu 4 pangkat negatif 3-nya kita tukar jadi di atas, 4 pangkat positif 3. Begitu saja ya. Oke, untuk soal yang selanjutnya. 5 dikali 2 pangkat negatif 4 per 10 pangkat 3 dipangkatkan lagi negatif 1. Oke, jangan bingung dulu. Pokoknya kalau kalian memperhatikan dengan seksama, insya Allah kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Oke. Lanjut. Di sini ada 10 ya. 10 ini kita bisa rubah dulu menjadi 5 kali 2 ya. Yang di atas tetap dulu kita tulis 5 kali 2 pangkat negatif 4 per 10 ini kita rubah jadi 5 kali 2 ya. 5 kali 2 kan 10, kita tulis pangkatnya 3, lalu dipangkatkan lagi negatif 1. 5 dikali 2 pangkat negatif 4 per ini jadi 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi negatif 1. Oke. Nah, baru kita bisa kurangkan ya. Di sini tidak ada pangkatnya, berarti dia pangkat 1. Jadi 5 pangkat 1 dikurang 3 karena pembagian. Dikali 2 pangkat negatif 4 dikurang 3, dipangkatkan lagi negatif 1. 5 pangkat 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 itu berapa? Negatif 2. Kemudian negatif 4 dikurang 3. Negatif 4 dikurang 3 itu sama dengan negatif 7. Dipangkatkan negatif 1. Lalu kita apakan? Kita kalikan pangkatnya masing-masing ya, sesuai dengan sifat yang nomor 4. Ya, jadi negatif 2 dikali negatif 1 itu sama dengan positif 2. Dikali negatif 7 dikali negatif 1 sama dengan positif 7. Jadi hasil akhirnya 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7. Mudah ya, insya Allah mudah. Karena
Materi dasarnya untuk ekspon ini adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Insya Allah kalau kalian materi awalnya bisa, ilmu awalnya bisa, insya Allah kalian bisa untuk eksponen ini. Oke, silahkan latihan sendiri soal-soal di rumah. Karena percuma kalau kalian hanya menonton dan melihat tapi tidak mempraktekkan. Jadi apa yang kalian pahamin itu tidak teraplikasi kalau kalian tidak mengerjakan soal-soal di rumah. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan hubungin Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.